Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa Sekolah Rakyat dimanapun berada. Seperti biasanya kita melakukan talkshow rutin dan pada malam hari ini kita berbahagia ketemu saudara-saudara dari partai non parlemen bertemu di Cafe Daipung Rogo Jambi. Tidak kalah menarik dari isu-isu sebelumnya. Kali ini kita masih akan terus membahas terkait dinamika politik terkini menyangkut Pilkada Banyuwangi. Tapi untuk lebih jelasnya terkait dengan ini, saya sudah mendatangkan beberapa partai non-parlemen. Ketua, saya kenalkan dari kanan dulu. Santai, tapi nanti pasti hot. Dari kanan dulu, siapa diperkenalkan? Partai Umat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hadi dari Partai Umat, Pak Toli. Oh, dari Partai Umat ya. Oke. Partai Umat. Ya. Di Partai Umat itu ya, kalau didefinisikan yang lain itu definisi kerakyatan. Tapi Ya. dalam lebih Islami, Partai Umat. Ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, monggo. Baik, terima kasih Pak Soli. Saya Sugiarto, Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Banyuwangi. Gelombang Raya. Ye, Gelora. Gelora. Yang Iya, dikenal iya. dengan Gelora. Ye. Di DPP-nya Pak Anies Mata sebagai Anies ketua Mata. dan Oh. Pak Wahyansa sebagai wakil ketua. Wakil Ketua ya. Iya. Pak Hamzah itu tokoh vokal juga. Ye. Monggo. Ya. Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Falah, biasa dipanggil Falah. Nggih. Ya, alhamdulillah saya sampai sekarang menjadi ketua DPD Partai Perindo. Partai Perindo ya. Panjangannya Partai Persatuan Indonesia Indonesia. Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi. Kalau Perindo itu kalau tingkat kabupaten DPD ya. DPD. DPD ya Jadi ya. kalau di wilayah DPW, PW. kalau di daerah DPD. Oh, Kalau DPD, di pusat ya, ya. sama Sama. dengan partai non DPP, Pak. Oke. Ya. Giliran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih Pak Toli, ya. yang mana progres pada hari ini sangat menarik tentunya. Tapi sebelum melanjut ke sana, saya memperkenalkan diri. Nama saya Siswanto dari Ketua Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dengan masih sebenarnya saya ini tidak asing. Dulu ketika masih di jalanan sering simpang siur. Oke lah, terima kasih. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan konsisten terus mengangkat isu-isu terkait dengan Pilkada Banyuwangi dan akan lebih santai, dan saya yakin karena kita bertemu dengan tokoh-tokoh akan ada sesuatu hentakan-hentakan yang pantas untuk kita dengarkan bersama. Tapi lebih baik saya awali. Siapa dulu nanti ini ya? Gantian ya. Saya ingin tahu, ini partai non parlemen ini kan tidak bisa dianggap remeh ya. Tadi saya sudah sempat ngobrol-ngobrol bahwasanya koalisi partai non parlemen ini kalau arah dukungannya ke salah satu calon misalnya pasti akan mendapat pertimbangan khusus karena ternyata jumlahnya juga luar biasa. Berapa? 90.000 perolehannya. Ini satu angka yang tidak bisa dientengkan. Oleh karena kita perlu tahu sebenarnya partai non parlemen ini tidak berlabuh kemana. Siapa yang akan jawab ini kira-kira? Sekretaris saja, sekretaris. Oh ya Pak Sekretaris, monggo. Ya, terima kasih Pak. Ya. Izin ke ketua dulu. Jadi apa namanya sekedar bercerita aja. Gitu. Iya iya iya. Jadi berawal ya berawal apa namanya berawal kita sama-sama apa namanya belum dilahirkan untuk mendapatkan kursi parlemen di Banyuwangi. Karena kita masing-masing ketua ini bersepakat untuk membentuk satu wadah gitu Pak. Iya iya iya. Dan alhamdulillah kemarin di bulan Juni ya, itulah mungkin Mbak Destin hadir waktu itu ya, kita membentuk satu aliansi namanya Pak. Oh, Jadi iya. aliansi Partai Non Parlemen Banyuwangi ya. Jadi bisa disingkat APNBB Pak. Oh APNBP ya. Nah, alhamdulillah di situ kita bentuk satu apa namanya untuk memudahkan komunikasi, kita bentuk satu wadah dan alhamdulillah kebetulan kemarin kita sepakat untuk menunjuk
ketua PKS Banyuwangi sebagai koordinator Pak, koordinator aliansi, dan alhamdulillah saya sebagai sekretaris aliansi Pak dari Partai Perindo gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin kita juga merangkul teman-teman yang senasib sama kita Perjuangan. ya perjuangan. Ada 11 partai Pak kemarin itu non parlemen ya. Kebetulan ada juga PSI di situ kita tunjuk sebagai bendahara aliansi ya kan. Ada juga PKN ini Pak Kris, terus Pak Haji Sugiarto, Gelora, terus ada juga Partai Umat ya Pak Saiful, dan kebetulan tadi saya sudah menghubungi koordinator kami Pak Faisal dari PKS, kebetulan beliaunya lagi ada kegiatan lain sehingga beliau salam sama kami tidak bisa gabung ya kan, tapi kami mewakili aliansi partai non parlemen. Jadi ada 11 partai Pak, termasuk PBB juga gabung sama kita, partai Hanura ya kan, juga ada PAN juga ya. Jadi kita satu wadah 11 partai Pak ya, yang kita namakan APNPB. Jadi aliansi partai non parlemen Banyuwangi Pak ya. Dan alhamdulillah di 4 tahun lalu ya kan kita meskipun mendukung ya, kita alhamdulillah bisa memenangkan di 4 tahun lalu di Pilkada 2020. Harapan kami di 2024 ini ya kan kita juga akan berlabuh di salah satu calon ya kan. Cuman ini masih berkomunikasi lah gitu kan. Tapi pada saatnya kita nanti akan menentukan pilihan Pak ya. Tentunya yang sefrekuensi dengan kita gitu kan ke depannya. Sementara gitu Pak. Terima kasih Mas. Nanti sampai hari ini dipastikan masih timbang-timbang kira-kira seperti itu. Akan mencari tokoh atau calon bupati yang bisa sefrekuensi dari koalisi partai non parlemen. Tentu saja kan mencari frekuensi atas pertimbangan ya. Maka kaitan dengan frekuensi itu pertimbangan apa sih sebenarnya bagi partai non parlemen untuk mengarahkan berlabuh kemana kira-kira? Siapa yang mau jawab? Sinten? Monggo. Monggo Pak Haji. Pak. Siap, silakan. Jadi mungkin saya juga sedikit menambahi Pak Musoli yang tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris. Kita punya mekanisme, kita punya 3 pleno kalau nggak keliru. Tempo hari Pak Ketua aliansi ini menyampaikan bahwa kita bersepakat tiga pleno. Pleno pertama kita bermusyawarah pembentukan, kemudian pleno kedua kita akan mengadakan rapat lagi untuk membahas dinamika konstelasi politik di Banyuwangi. Yang terakhir nanti kita bersepakat untuk kemana, ataupun juga bisa jadi bersepakat untuk tidak sepakat. Itu yang kita sepakati bersama. Terkait dari pertanyaan penjenengan tadi, ya tentu hari ini harus ada kriteria itu. Kriteria yang jama itu apa itu? Elektabilitas, kapasitas, popularitas, terus popularitas, kemudian juga isinitas. Masuk, itu yang menjadi pertimbangan. Tapi pada dasarnya ya kami ya juga bersepakat, karena kami ini kan mengistilahkan partai duafa. Partai duafa itu kan orang-orang duafa itu semuanya mandi katanya gitu. Jadi kalau kemarin Mas Malah tambah lebih lebih ekstrim gitu. Kita ini partai yang terzalimi sistem. Nah, jadi Allah itu mergane sistemnya. Awalnya 5 dapil menjadi 8 dapil ya, kira-kira gitu. Nah, itu karena itu domone mandi. Nah, dari beberapa histori di Banyuwangi, bahkan dulu pernah ya ada satu bupati yang didukung oleh partai duafa ini, tanda petik itu menang. Zamannya waktu itu ada Bu Ratna ya, gitu ya. Terus kemudian periode yang kemarin kita juga berada di salah satu pemenang karena kita dukung. Nah, kemudian di periode ini juga begitu, kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada sesuatu yang patut dipertimbangkan. Ternyata ada doa di tengah dinamika politik yang manjurnya luar biasa, dan mengklaim bahwasanya doa ini adalah dimunculkan dari korban sistemik, dari sistem yang tidak menguntungkan bagi partai non parlemen.
Baik, jadi sampai hari ini belum ada keputusan hendak berlabuh kemana ya. Saya ingat apa namanya ketika waktu pilpres itu ada isyarat-isyarat, misalnya kalau Pak Jokowi bilang rambutnya putih gitu kan. Nah, itu kadang-kadang memancing isyarat itu. Atau eh, lulusan akademi militer dan pernah menjabat Danjen Kopassus misalnya. Kira-kira ada nggak ciri-ciri yang mau hendak dibayangkan itu loh? Misalnya apa Wah, ini yang itu pemancingan ini laki luar biasa. apa perempuan itu. Kira-kira Basis siapa ini yang yang mau? ini. Basis. Mancing-mancing Ini ada basis tanda-tanda ini. baik Senior ini, senior mancing-mancing. Ini ketua PKN Oh Banyuwangi. iya. Biasanya Pak Sis suka tebak-tebakan. Ya. Terima kasih. Saya pikir kalau kegiatan untuk menyambut pilkada yang akan datang ini, kan sebentar lagi pergelaran ini kan akan dimulai. Iya. Tetapi yang mana beberapa partai politik yang ada di Banyuwangi itu sampai saat ini kan masih meraba-raba. Dalam arti meraba-raba siapa yang cocok dan masuk di dalam bursa pilkada ke depan. Iya. Tetapi harus diingat bahwa untuk saat ini partai non parlemen itu saat ini masih menimang-nimang yang mana yang cocok, yang mana yang dihendaki oleh rakyat. Semua ini calon bupati dan wakil bupati ini kan orang terbaik di Banyuwangi. Betul. Saya pikir ke sana semua, sehingga masyarakat masih melihat mana yang sosok yang pas untuk dijadikan bupati Banyuwangi ke depan. Tapi sampai hari ini kan sosok ini masih belum muncul. Iya. Tetapi kalau pandangan dari kami memang ada salah satu sosok yang tertentu yang bisa kita munculkan. Barangkali kan seperti itu. Iya. Nah, namun sampai beberapa hari ini kan sudah mendekati pelaksanaan pendaftaran tanggal berapa sih? 27 kan? 27. Nah, tetapi sampai hari ini kan belum ada yang muncul. Oh gitu. Kan begitu. Iya. Nah, tapi kalau yang di jalan-jalan ini sudah banyak yang berseliweran, gambar-gambar sudah ada semua. Nah itu. Nah ini memang sangat menarik kalau memang digahat di Kompas sampai hari ini sejauh mana sih teman-teman partai politik ini siapa kira-kira calon yang betul-betul nanti akan mewakili kita semua. Ya. Sampai hari ini kan masih belum muncul. Betul, gitu. iya. Ada salah satu masyarakat itu menginginkan gimana Pak dari PKN itu. Nah PKN ini kan mengangkat siapa? Ya mengangkat tentu ada calon yang nanti yang bisa muncul. Tapi sampai hari ini masih belum muncul gitu. Kayaknya masih ada bahasa apa ya? Bahasa masih bisa bahasa dirahasiakan, kan begitu. Iya. Sampai hari ini sampai sebegitu aja. Mungkin nanti akan kita sambung lagi. Ya. Terima kasih. Oke, baiklah. Ternyata dari saya masih punya simpanan amunisi 1 ini karena masih 3 kurang 1 ya. Ini tadi kan kalau menurut saya masih antara maju dan mundur, dukung siapa masih mempertimbangkan banyak hal. Dan hampir semua dipastikan tadi, bahkan ada pertimbangan spesifik di antara popularitas, elektabilitas, jumlah uangnya di tas berapa ya. Tapi kalau itu memang harus menjadi satu bagian pertimbangan, ya saya kira memang itu satu keniscayaan. Tapi ada pertanyaan yang masih belum dimunculkan, yaitu kira-kira menurut kawan-kawan koalisi partai non parlemen sepakat enggak sih jika di ranah publik itu mengatakan ini akan ada operasi bumbung kosong. Nah, dirasakan enggak sih sebenarnya oleh kawan-kawan aliansi partai non parlemen? Monggo yang mau komentar. Mas Epul dulu ya, belum bagian nanti ditambahi teman-teman. Baik, terima kasih Pak Soli. Pertanyaannya luar biasa ini, pancingannya luar biasa ini, bisa manasi suhu politik juga ini. Tapi padahal prinsipnya seperti ini Pak Soli. Kemungkinan saja bisa. Iya. Hanya saja memang banyak calon mungkin yang kurang begitu mempertimbangkan potensi kita partai parlemen. Walaupun karena memang undang-undang kita non parlemen ini ya, partai non parlemen ini, undang-undang kita tidak bisa mengusung. Iya. Tapi kalau kita menggambarkan calon yang mau kita dukung, kita juga nggak bisa
nggak bisa memberi gambaran karena kita nggak bisa mengusung. Iya, iya. Paham ya Mas kita ya? Sehingga kita bisanya adalah mendukung. Sampai hari ini kita sudah mulai komunikasi dengan beberapa personal, kemudian prinsip dasarnya adalah kami partai non parlemen, kami bukan hanya berjuang hanya untuk mencari kursi di legislatif, tapi prinsip dasar adalah kita berjuang bersama-sama membangun Banyuwangi gitu ya. Nah, salah satu konstelasi politik saat ini adalah bagaimana Banyuwangi ini akan muncul pemimpin di Banyuwangi yang betul-betul mengerti Banyuwangi. Iya. Gitu ya. Dengan segala potensi yang ada, dengan segala macam-macam pernak-pernik budaya, kemudian banyaknya kebiasaan masyarakat dan sebagainya lah. Terutama sumber daya alam yang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat tren pembangunan, lihat tren percepatan ekonomi, nah, bisa saja kita perlu alternatif. Gitu ya. Kalau lawan bumbung kosong berarti kan kita nggak ada alternatif. Betul ya. Masyarakat perlu kita suguhkan alternatif pilihan. Dengan suasana pembangunan selama ini dipimpin oleh figur yang seperti ini, kondisinya seperti ini, maka perlu dimunculkan figur baru. Oleh karena itu kami berharap dari partai non parlemen ini itu ada muncul figur baru yang bisa menjadi pencerah masyarakat, jadi alternatif pilihan. Kita bisanya berharap seperti itu ya. Dan nanti kalau sudah muncul baru kita akan putuskan gitu loh. Kira-kira siapa yang layak akan kita dukung. Ya. Tadi prinsip dasarnya seperti itu. Kami akan terus, walaupun kami belum punya anggota DPR tahun ini, kami akan terus berjuang bersama calon pimpinan kita, gitu ya, akan menjadikan Banyuwangi lebih baik. Kita dukungan kita ada banyak gitu ya. Dan harapan kita pemilu yang akan datang kita akan bisa dapat peran yang lebih besar. Seperti itu Pak. Terima kasih. Gitu ya. Baiklah, ini tadi sudah rata ya, kita bagi satu-satu wakil dari partai non parlemen. Tapi saya karena waktu juga yang akan mengakhiri, saya taat terhadap pimpinan redaksi. Jadi saya akan akhiri ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya akan mencatat beberapa hal. Pertama, partai non parlemen sampai hari ini belum menentukan sikap dan pasti akan menentukan sikap akan berlabuh kemana setelah pertimbangan alasan-alasan politis sudah yakin untuk kepada siapa dukungan hendak diberikan. Kedua, bahwasanya partai non parlemen tidak menghendaki di Banyuwangi ini ada bumbung kosong, begitu kira-kira ya? Bumbung kosong karena apa? Alasan argumentasi mengingkari atau mengangkangi proses demokrasi sehingga harus banyak pilihan karena pada dasarnya demokrasi itu harus memunculkan pemimpin terbaik dan bumbung kosong tidak akan menjamin itu. Ketiga, jangan salah, seriwayat pemilihan pilkada di Banyuwangi ini tadi disampaikan bahwasanya kemenangan kemarin juga ada kontribusi dari partai yang teraniaya. Jangan-jangan dukungan ini juga harus dibangun oleh calon-calon siapapun calonnya. Doa mujarab adalah doa dari partai yang teraniaya. Dan partai non-parlemen ini disebutnya tadi sebagai partai yang teraniaya oleh sistem. Semoga doanya manjur. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.